Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Jadi inilah yang ada di dalam dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalam dunia yang kita tinggal sekarang ini, yaitu ada 3 ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan apa saudara? Keangkuhan hidup. Ini semua dikatakan bukan berasal dari Bapa. Ini datangnya dari mana? Dari ular tadi. Siapakah ular itu? Iblis. Roh jahat yang telah jatuh duluan dari tahta, dari hadirat Allah maksudnya. Bukan dari tahta ya, dari hadirat Allah. Dia jatuh karena dia juga sama ingin melampaui Allah. Dia ajak juga Adam dan Hawa. Ini semua bukan dari Bapa. Keinginan daging bukan dari Bapa. Keinginan mata bukan dari Bapa. Keangkuhan, kesombongan, ketamakan, greedy, semua kearogansi bukan dari Bapa dikatakan. Kalau itu ada dalam kita. Ada enggak? Saya akui saudara, itu ada dalam saya juga. Berapa banyak di antara kita juga yang punya itu. Keinginan daging. Nggak mau kalah. Maunya menang. Maunya daging kita ini pengen menguasai hidup kita. Makanya kita puasa saudara. Untuk mengalahkan keinginan daging kita. Pengen makan. Ngelihat makanan itu kayaknya pengen kita terkam. Wah, kita sikat semua. Apa itu saudara? Itu keinginan daging. Sampai di rumah pun belum tentu dimakan. Lapar mata. Kalau makan di buffet gitu. Matanya dimakan semua, sendok semua. Keinginan mata sampai di meja. Banyak juga yang makanan gue ya. Terus nggak habis kita. Itu apa namanya? Lapar mata, saudara. Keinginan mata. Ya, yang pria melihat wanita cantik, melihat, wanita cantik, matanya, rambutnya mulai, matanya melotot. Keinginan mata. Yang wanita ngelihat pria gagah, ganteng, ototnya, di sininya gede men, ototnya men, gitu, diliatin semua pria-pria. Itu keinginan mata. Ya, keangkuhan hidup itu yang ada dalam dunia. Ya, oke lah kalau besok-besok kita ke mall pakai kacamata hitam aja gitu kan, supaya matanya nggak kemana-mana. Terus pakai tongkat begini kan. Ya enggak saudara. Tetap kita masih hidup dalam dunia. Ya itulah makanya kita harus puasa. Kita baru menyelesaikan puasa kemarin. Supaya apa? Kita mengalahkan keinginan daging kita. Kita menghancurkan keinginan mata kita. Dan kita menghancurkan keangkuhan, kesombongan dalam diri kita. Mari saudara kita merendahkan hati. Dan kita datang kepada Tuhan. Yang ada dalam dunia adalah ini. Ayat ke-7 ya. Yang selanjutnya nih. Setelah mereka makan dua-duanya. Yang menarik ini. Terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Artinya apa nih saudara? Mereka itu malu. Masih ada kesadaran mereka malu. Mereka jatuh. Mereka telah melanggar perintah Tuhan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil daun. Ya, mungkin satu nggak cukup. Katakan di situ kan. Mereka menjalin. Ini ditempel, pakai dijahit. Lalu dipakai buat baju mereka. Mereka ambil daun. Mereka tutup ketelanjangan mereka dengan daun. Apa maksudnya ini saudara? Manusia berusaha dengan upayanya sendiri menutup kesalahannya, menutup dosanya dengan berbuat baik, dengan memberi amal, dengan melakukan pelayanan, dengan melakukan kebaikan, dengan memberi persembahan, dengan memberi semuanya kepada Tuhan. Lalu kita pikir setelah kita lakukan itu, I'm okay di hadapan Tuhan. Tapi apa respon Tuhan terhadap usaha manusia ini? Mari kita lihat di ayat 21. Apa respon Tuhan ketika manusia bikin baju dari daun ini? Apa respon Tuhan? Tuhan Allah datang. Lalu dia lakukan apa? Dia ambil domba. Dia sembelih dombanya. Itu Tuhan yang kerjakan, mati dombanya. Lalu diambil kulitnya oleh Tuhan. Kulit dombanya. Lalu kulitnya itu dibersihkan pasti oleh Tuhan. Karena ada kata-kata membuat. Ya, itu ada proses, ada yang Tuhan kerjakan di situ. Dibersihkan kulitnya. Dibuat cantik dan dibuat indah kulitnya. Lalu dijahit oleh Tuhan sesuai ukuran badannya Adam dan Hawa. Lalu setelah jadi, dipakaikan kepada Adam. Siapa yang pakaikan saudara? Allah yang pakai. Itu kayak kalau kita mau pesta pernikahan, ya kan? Yang sudah menikah kan, saudara sesi foto pakai jas, ya kan,
Ya keren banget kan, dipakein jasnya. Oleh siapa? Papanya biasa kan. Lalu jepret gitu kan. Kalau yang suka liputan foto, dipakai jasnya. Wah jadi keren, jadi ganteng, jadi gagah. Lalu yang wanita-wanita di dress room dipakaikan oleh para dayang-dayangnya. Nah saudara, bayangkan ini ya. Sudah berdosa, sudah jahat, sudah mengkhianati Tuhan, sudah gak percaya sama Tuhan. Tuhan kok masih mau repot cari domba, dipotong dombanya, dikulitin itu dia dombanya, lalu dibersihkan kulitnya, lalu dijahit kulitnya, lalu Tuhan pakaikan lagi kepada mereka. Tuhan gak bilang, pakai sendiri, kurang ajar lu. Tuhan gak bilang begitu kan. Tuhan pakaikan. Ayat 8 dan ayat 22 dan seterusnya. Namun Tuhan katakan, mereka tidak boleh makan pohon kehidupan. Mereka pergi dari Taman Eden. Karena mereka harus menanggung kutukan atas dosa mereka. Ini mereka pakai pakaian dari kulit binatang. Allah membuat, lalu Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang. Jadi apa maksudnya Tuhan saudara? Kita gak bisa bikin sendiri pakaian kita pakai daun. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara, kita perlu pakaian yang dari Tuhan. Dan itu Tuhan sendiri yang bikin. Dan harus Tuhan sendiri yang turun. Yang pakaikan itu kepada kita. Apa maksudnya ini saudara? Yohanes 3 ayat 16. Tuhan sudah membuat satu rancangan. Berapa ribu tahun ke depan setelah peristiwa Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Karena pohon kehidupan itu untuk nanti. Kita akan ketemu pohon itu nanti di surga. Wahyu 22, kalau saudara baca. Itu ada pohon kehidupan itu. Yang itu yang disimpan oleh Tuhan. Gak boleh disentuh oleh manusia. Nanti itu di surga. Yang sekarang manusia ini harus ditebus dulu. Manusia harus ditebus dulu. Manusia harus pakai dulu pakaian dari kulit binatang itu. Apa itu saudara? Pakaian dari kulit binatang itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pakaian itu adalah Yesus sendiri. Saudara, domba yang disembelih itu adalah Allah itu sendiri. Yesus datang ke muka bumi ini untuk menjadi domba yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna, untuk dia disembelih, untuk mati di kayu salib, disiksa, disayat-sayat tubuhnya, dianiaya badannya, dikasih mahkota duri, dihantam, dipukul dan rebah dia untuk menebus dosa kita, untuk menjadi pakaian yang indah untuk kita. Supaya saudara dan saya bisa menjadi seperti pengantin tadi. Yang masuk ke ruang Maha Kudus. Yang masuk ke pelaminan itu. Yang begitu terhormat dan begitu indah. Gak bisa pakai pakaian dari daun. Ada saudara yang mau nikah. Besok pernikahan saudara. Di pelaminan saudara pakai baju dari daun. Ada yang mau? Gak ada pasti saudara. Saudara harus pakai pakaian dari Allah. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia yang telah ditikam, Yesaya 53. Bahkan tampak mukanya pun tidak kelihatan. Dia begitu dihina, hancur hidupnya, hancur wajahnya, mukanya. Dia tersembelih, menjadi domba sembelihan, menjadi kurban untuk memakaikan kepada kita kemuliaan dan kehormatan. Dikembalikan kehormatannya. Jadi saudara, pesannya adalah ini. Yes, trust kita sudah hilang kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau datang. Makanya dia serukan kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Isunya adalah percaya. Maukah engkau kembalikan kepercayaan itu? Maukah kita kembali percaya kepada Tuhan? Yang tadinya telah hilang trust kita kepada Tuhan. Tuhan ini datang untuk memberikan korban kepada kita. Kepada saudara dan kepada saya. Maukah kita menerima? Maukah kita percaya kepada korban itu?
Maukah kita percaya mengenakan pakaian dari kulit binatang, yaitu mengenakan Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Jadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Hentikan perbuatan kita yang berusaha untuk menjadi baik, berusaha untuk diselamatkan. Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa pakai daun-daunan itu. Kita harus pakai Kristus di dalam diri kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Allah adalah Allah yang kudus. Saudara, Allah mau memulihkan apa dalam kehidupan kita? Allah mau memulihkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Allah mau memulihkan hubungan kita dengan Dia. Allah mau memulihkan posisi kita yang tadinya terhukum, terdakwa, posisinya dikembalikan menjadi dibenarkan, menjadi bebas di hadapan Tuhan. Allah mau memulihkan tujuan hidup kita yang menjadi serupa dengan kehendak-Nya. Allah mau memulihkan penyediaan, provision kepada kita. Yang tadinya manusia dikutuk, dia harus berkeringat untuk menggali tanah. Tapi Tuhan sediakan, Tuhan mau menyediakan. Dan Allah mau memulihkan self-confidence kita, kepercayaan diri kita, sehingga kita penuh keberanian datang ke hadirat Tuhan. Datang dan masuk ke rumah Tuhan dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau pulihkan dalam kehidupan kita semua. 1 Petrus 1 ayat ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, Allah itu kudus, dan Allah tidak bisa dipermainkan. Minggu lalu ada yang tanya sama saya, boleh gak pastor, saya bikin dosa. 2 tahun aja pastor, saya bikin dosa. Udah ditakar saudara, dosanya 2 tahun. Coba bayangkan, 2 tahun saya bikin dosa. Saya mau pergi sama perempuan lain. Kan nanti Tuhan juga ampuni dosa saya. Nanti setelah 2 tahun saya bertobat pastor. Boleh gak? Kira-kira jawab apa saya ya? Saya nggak, mungkin saya jawab begini kali. Enyahlah kau iblis! Gitu. Untung saya nggak jawab begitu saudara. Ya, Tuhan penuh kasih karunia. Dia pasti akan mengampuni dosa kita. Tapi Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Jangan sekali-kali mempermainkan Tuhan. Jangan sekali-kali mempermainkan anugerah Tuhan. Kita pikir Tuhan nanti juga ampuni kita. Ya, kita berdosa aja. No, saudara. Tuhan bilang di Roma 6, Tuhan katakan sekali-kali tidak. Tuhan katakan. Sekali tidak. Ya, gak bisa, saudara. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Jangan kita menjamah lagi apa yang najis. Jangan ada dosa yang kita pelihara dalam kehidupan kita. Karena Allah itu kudus dan Allah gak bisa bermain-main, saudara. Kita gak bisa pikir Tuhan bisa disogok atau Tuhan bisa dimain-mainkan. Gak bisa, saudara. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dikatakan sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yes, kita gak bisa produksi kekudusan dari diri kita sendiri. Kekudusan itu bukan daftar perbuatan. Tapi kekudusan itu adalah identitas kita. Kekudusan itu adalah posisi kita. Kekudusan itu adalah status kita. Ketika kita sudah mengenakan ini, jubah ini, pakaian ini dari kulit binatang, yaitu Yesus Kristus menjadi pakaian kita. Ketika kita sudah pakai ini dari Tuhan, maka kita kudus di hadapan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali mencoreng jubah kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjamah apa yang najis, saudara. Amin. Karena Allah kita, Allah yang kudus. Saudara, saya tutup dengan, mari kita membuka hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, tanggalkan pakaian dari daun-daunan yang kita bikin selama ini. Itu semua tidak pantas dan tidak dihitung dan tidak masuk hitungan di sorga, saudara. Semua perbuatan baik kita itu tidak terhitung, tidak menyelamatkan kita. Kita butuh Yesus. Kita butuh pakaian yang baru, yang dari kulit binatang itu, yaitu Yesus itu sendiri. Amin, saudara.